Shalom, Jemaat MCC. Apa kabarmu? Semua dalam sukacita, semua dalam suasana yang bahagia. Dalam situasi stay at home, kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin memberikan firman Tuhan tentang mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan kita pada tanggung jawab Tuhan. Saudaraku, bicara orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dia harus mengerti bahwa dirinya berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, ada unsur berserah kepada Tuhan, bukan terserah, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, unsur ketergantungan hidup kita dengan Tuhan itu sangat penting. Dan saudaraku, ada satu ayat yang mengatakan pada usia tua kita dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang tanggung jawab Tuhan terhadap hidup dan pelayanan kita. Saudaraku, menjadi orang yang sudah tua berarti kita sangat bergantung kepada orang lain. Kita bergantung bukan pada kekuatan diri kita sendiri lagi, tetapi kita bergantung pada kekuatan orang lain. Saudaraku, mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan kita ada pada tanggung jawab Tuhan yang telah memanggil kita. Ada unsur dalam ketidakpengertian kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Jadi maksudnya gini, ada sebuah unsur ketidakmengertinya kita sementara kita ada hidup di dalam Tuhan. Tetapi ada situasi-situasi hidup atau di dalam roh kita yang kita tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Kekhawatiran tidak menambah sehasta apapun dalam jalan hidup saudara. Kalau saudara khawatir, saudara galau, saudara gundah gulana, sebenarnya menunjukkan bahwa saudara belum mengenal Tuhan. Saudara tidak dekat dengan Tuhan. Hidup menjadi tawar karena saudara tidak mengenal Tuhan. Ada satu istilah orang Jawa, kalau dirinya mau kena sakit influenza, kalau orang Jawa bilang masuk angin, itu lidahnya terasa pahit. Jadi dia makan apa-apa tidak enak, rasanya pahit, saudaraku. Nah, hidup yang tawar seperti itu, saudaraku. Segalanya jadi pahit, saudaraku. Mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan kita adalah dalam tanggung jawab Tuhan. Ini menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi atau tidak. Sebenarnya, saudaraku, di dalam kitab Roma 8 ayat 31 sampai 36 saya bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita katakan tentang semuanya itu? Orang dalam situasi pahit, situasi masalah, situasi sedih, situasi dalam keadaan bingung, selalu ada perkataan. Apa yang diperkatakan semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan,
atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudaraku, kata bahaya maut sepanjang hari ini tidak gampang dimengerti, saudaraku. Satu contoh, saya ketika pelayanan ke suku-suku pedalaman, kadang kami lewat laut. Dan saudaraku, ketika kami naik perahu kecil lalu lewat laut yang luas dengan perjalanan 10 jam sampai 12 jam. Di tengah laut lalu saya mulai cakrawala, di situ cuma garis. Semua laut dan langit cuma garis. Lalu ombak besar, angin kencang. Itu yang rasanya maut seperti itu, saudaraku. Tetapi Paulus mengatakan bahaya maut sepanjang hari. Yesus menjadi pembela kita, Yesus memberikan pertolongan kita, tapi dikatakan kita ini penindasan, penganiayaan, bahaya, dan maut sepanjang hari. Saudaraku, kalau kita lihat seperti ini, jika kita mengalami penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya pedang dan bahaya maut sepanjang hari, saya rasa ini sesuatu hal yang luar biasa beratnya. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, situasi apapun, bahkan maut, tidak akan dapat memisahkan kasih Yesus terhadap kita. Tetapi di sini dikatakan yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan dalam tanggung jawab Tuhan dimulai dari pengenalan akan Tuhan kita. Pengenalan dalam situasi 911, situasi seperti pertolongan pertama pada kecelakaan, situasi di mana hal-hal yang gawat, itu pengenalan kita kepada Tuhan. Situasi penganiayaan, bahaya pedang, maut, bahaya apapun yang mengancam kita, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, itu yang mengajarkan kepada kita untuk mengenal Tuhan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, tadi kan dikatakan, kita mau mengatakan apa pada semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, jika Allah yang menolong kita, kita mau bicara apa? Selain kita memuji Tuhan, selain kita ingin bersaksi, selain kita ingin mengatakan benar bahwa Tuhan Yesus itu dapat menolong saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ayat ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita apabila kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara ada di dalam Yesus Kristus atau tidak? Keyakinan iman dibangun dari atas pengalaman hidup yang kita alami. Oleh sebab itu, mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan kita di dalam tanggung jawab Tuhan, saudara perlu melihat masa lalu saudara, bagaimana Tuhan sudah menolong. Count the blessing one by one. Hitunglah berkatmu satu persatu. Nanti engkau heran melihat jumlahnya. Artinya apa? Perkara-perkara yang kamu alami, pertolongan-pertolongan Tuhan pada masa lalu, saudara harus merekam dengan baik. Saudara harus merecording dengan baik. Harus masukkan file-filenya. Dan satu saat itu dilihat kembali bagaimana Tuhan menolong. Salomo, dia memberikan korban bakaran, 1000 korban bakaran.
1000 pertolongan Tuhan yang tidak terhitung. Saudaraku, dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan apa itu, saudara? Kekuatan di dalam roh. Situasi COVID-19, situasi virus corona, situasi semua lockdown, situasi semua bisnis sulit. Saudara, saya mau katakan, ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan dalam hatimu. Saudaraku, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Oleh sebab itu mempercayakan kelanjutan hidup dan pelayanan dalam tanggung jawab Tuhan. Saudara harus tahu, saudara memiliki harta daripada Tuhan, yaitu apa? Pengalaman. Di dalam ayat ini dikatakan, ayat ke-10 dari 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat dalam kamu. Artinya apa, saudaraku? Dalam stay at home, apakah saudara masih giat atau tidak? Apakah saudara masih memiliki iman yang kuat atau tidak? 2 Korintus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, oleh sebab itu kami juga berkata-kata. Artinya situasi sulit bukan saudara diam, terpuruk, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi sulit, terjepit, terhempaskan, dan tidak tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau masih terus berkata-kata, Tuhan pasti tolong saudara, Tuhan pasti tolong saya. Itu kata-kata keluar karena keyakinan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, Paulus mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Artinya orang Kristen tidak perlu takut dengan maut. Orang Kristen tidak perlu takut dengan situasi bisnis seperti ini. Kalau saudara percaya, firman Tuhan katakan, aku tetap menggendong kamu, aku terus menolong kamu. Dan itu nasihat Tuhan, supaya saudara tahu bahwa kita memiliki harta kekayaan, kita memiliki sesuatu kekuatan yang besar karena Allah pembela kita. Baik jemaat MCC, kita akan masuk dalam doa supaya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kami. Tuhan bertanggung jawab dalam pelayanan kami. Sampai situasi apapun yang sulit, bahkan maut sepanjang hari, Tuhan ada di sana. Kami mengucap syukur Tuhan, biar semua jemaat MCC merasakan, mengalami pengalaman-pengalaman ini, supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, supaya mereka terus dapat berkata-kata bahwa Yesus penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah Tuhan ada di atas hidup jemaat MCC. Kasih anugerah dari Allah Bapa, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam misi Injil. Bye. Tuhan dan pemimpinku, ya siang malam tinggal sertaku.